Menghukum tergugat 1 untuk menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2019 sampai 2024. 5. Menyatakan tergugat 2 telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menerima dan menetapkan tergugat 1 sebagai calon presiden Republik Indonesia dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden Republik periode 2019-2024. Nomor 6. Menghukum tergugat 3 untuk melaksanakan sidang istimewa dengan agenda sidang untuk menetapkan pemberhentian tergugat 1 dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2019 sampai 2024. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, jumpa lagi di Sahabat Rahmat Channel. Nah, untuk kali ini sahabat-sahabat itu sekaitan dengan persidangan si Sugitnur. Tetapi ini kan sudah mendekati putusannya. Tetapi ini lebih pada mereview sekaitan dengan jawaban atau sanggahan dari para pengacara si Sugitnur ini atas dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum, khususnya pada soal sekaitan dengan si Bambang Tri sudah melakukan gugatan perdata di pengadilan, tetapi itu ditangkap dan dianggap untuk menyusahkan proses perdata yang terjadi di Jakarta. Nah, seperti apa respon dan tanggapannya sahabat-sahabat? Mari kita lihat videonya. Terdakwa Bambang Trimulyono dalam berkas terpisah selaku penggugat mengajukan tuntutan dalam kurung petitum dalam gugatannya yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memutus perkara dengan amar putusan. 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan tergugat 1 telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa membuat keterangan yang tidak benar dan atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah dalam kurung bukti kelulusan sekolah dasar dalam kurung SD, sekolah menengah pertama dalam kurung SMP, dan sekolah menengah atas dalam kurung SMA atas nama Joko Widodo. 3. Menyatakan tergugat 1 telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa menyerahkan dokumen ijazah yang berisi keterangan yang tidak benar dan atau memberikan dokumen palsu sebagai kelengkapan syarat pencalonan tergugat 1 untuk memenuhi ketentuan pasal 9 ayat 1 huruf R per KPU nomor 22 tahun 2018 untuk digunakan dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024. 4. Menghukum tergugat 1 untuk menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2019 sampai 2024. 5. Menyatakan tergugat 2 telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menerima dan menetapkan tergugat 1 sebagai calon presiden Republik Indonesia dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden Republik periode 2019-2024. Nomor 6. Menghukum tergugat 3 untuk melaksanakan sidang istimewa dengan agenda sidang untuk menetapkan pemberhentian tergugat 1 dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2019 sampai 2024. Ketujuh, membebankan biaya perkara kepada tergugat 1 dan tergugat 2 secara tanggung renteng. Namun apa daya, ikhtiar untuk memastikan pemegang tampuk kekuasaan jabatan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan diemban orang yang berhak dan amanah memenuhi syarat tidak cacat baik formil maupun material, malah mendapatkan tindakan represif dari negara. Pada 14 Oktober 2002, terdakwa Sugi Nur Raharja alias Gus Nur dan terdakwa Bambang Trimulyono dalam berkas terpisah ditangkap dan ditahan oleh penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri. Implikasinya, terdakwa Bambang Trimulyono dalam berkas terpisah tidak dapat hadir dan membuktikan gugatannya dalam perkara perbuatan melawan hukum perkara nomor 592/PDT-G/2022/PN JKT
PST, di mana Saudara Joko Widodo berkedudukan sebagai tergugat. Pokok perkara kasus pidana yang disidik oleh penyidik Bareskrim Polri adalah terkait mubahalah ijazah palsu. Materi ijazah palsu ini sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam gugatan perkara nomor 59-PDTG-2022-PN Jakarta Pusat. Dalam hal ini telah ada ketentuan yang mengatur bahwa apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu. Dalam ketentuan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 1956, Mahkamah Agung Republik Indonesia disebutkan bahwa apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu. Pada saat terdakwa Bambang Trimulyono dalam berkas terpisah diperiksa penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri, tim penasihat hukum telah mengajukan keberatan dan meminta penyidikan ditangguhkan atau dihentikan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata berupa gugatan perbuatan melawan hukum berupa memberikan keterangan yang tidak benar dan atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah dalam kurung bukti kelulusan sekolah dasar dalam kurung SD, sekolah menengah pertama dalam kurung SMP, dan sekolah menengah atas dalam kurung SMA atas nama Saudara Joko Widodo dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden periode 2019 sampai 2024 dengan perkara nomor 592 PDTG /2002-PN Jakarta Pusat. Sayangnya penyidik Bareskrim saat itu tetap melanjutkan pemeriksaan dengan berdalih bahwa perkara yang disidik tidak ada kaitannya dengan ijazah palsu Joko Widodo, melainkan penyidikan dilakukan terkait kasus dugaan penistaan agama dan mengedarkan kabar bohong yang menerbitkan keonaran. Itu tadi sahabat-sahabat ya, kita sudah lihat videonya. Tetapi kalau kita mau mengambil beberapa kesimpulan bahwa ternyata ini belum move on sahabat-sahabat dari Pilpres kekalahan kemarin para pengason-pengason hilafah ini, khususnya Ahmad Husinuddin ya sebagai kepala sukunya, pengacaranya si Sugi Nur dan Bambang Tri ini. Tetapi pada dasarnya bahwa apa yang dia sangkakan, apa yang dia sanggakan ternyata itu tidak mempan bagi seorang penyidik dan saya kira kita sudah dekat dengan putusan, tinggal menunggu putusan saja. Kapan putusan ini berlaku, yaitu 10 tahun penjara. Nah, ini akan menjadi teka-teki bagi kita semua. Bisa sahabat-sahabat jawab berapakah yang mungkin akan dijatuhi hukuman si Sugi Nur dan si Bambang Tri ini atas penyebaran berita bohong, kemudian yang berbalutkan atau dibungkus dengan penodaan agama. Saya kira itu sahabat-sahabat, terima kasih banyak. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.